Oke, sudah ya. Baik. Kita sampai ini ya, fungsi continue ya. Fungsi F dikatakan continue di set 0, anggota df. Jika untuk setiap bilangan real epsilon positif, terdapat bilangan delta positif ya. Sehingga untuk setiap set anggota df, dengan set minus set 0 kurang delta, berlaku mutlak atau modulus f set minus f set 0 kurang dari epsilon ya. Terus fungsi f dikatakan continue pada A jika f continue di setiap titik di dalam A. Oke. Sebagai contoh, fungsi f set sama dengan set kuadrat continue di setiap C anggota C ya. Di setiap titik di dalam sistem bilangan kompleks C. Oke, ini buktinya. Untuk sebarang set anggota C, maka modulus f set minus fc itu sama dengan modulus set kuadrat minus c kuadrat, sama dengan modulus set ditambah c dikali modulus set minus c. Oke, nih ya, nih. Nah, terus yang ini nilainya masih bergantung pada c ya, sehingga agak mengganggu itu ya. Nah, kita berusaha hilangkan, bergantung pada set ya. Nah, kita hilangkan setnya ya, supaya itu menjadi konstanta saja. Dan lagi pula, kalau kita punya begini, ini titik C itu sini, gitu ya. Maka limit itu hanya mengharuskan kita memandang titik-titik yang ada di sekitarnya C ya. Bukan yang jauh-jauh, enggak. Oke. Jadi cukup kita perhatikan titik-titik di sekitarnya C. Oleh karena itu, terkait dengan ini, kita perhatikan saja yang ini ya. Titik-titik Z yang jaraknya ke C itu kurang dari 1. Oke. Yang lebih dari 1 nanti percuma ya. Kalaupun kita perhatikan nanti toh akan terlempar juga, enggak kepilih gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau mutlak Z minus C kurang 1, maka kita punya mutlak Z ditambah C itu kurang dari 1 ditambah 2 kali mutlak C. Ya. Oleh karena itu, untuk ini ya, untuk semua set anggota C yang jaraknya ke C itu kurang 1, berlaku F set minus FC itu kurang dari 1 ditambah 2 mutlak C kali Z minus C. Ini tadi ya, di sini tadi itu kurang dari 1 gitu ya. Berarti 1 itu menjadi calon delta. Ya. Nah, calon delta yang lain gimana? Dikaitkan dengan ini. Ya. Kalau ini nanti kurang epsilon begitu, maka itu akan benar. Kalau Z minus C-nya ya, Z minus C mutlak itu kurang dari, gitu kan? Kurang dari epsilon dibagi 1 plus ya, 2 minus C. Oke? Gitu ya. Baik. Nah, oleh karena itu, ini menjadi calon delta yang kedua. Ya, ini calon delta yang kedua. Nah, di antara dua calon delta itu mana yang kita tetapkan sebagai delta? Jadi kalau ada banyak delta gitu, ya nanti kita pilih yang terkecil ya. Nih ya. Pilih deltanya minimum ini. Entah yang mana enggak ngerti. Tergantung epsilonnya kan. Maka deltanya positif. Dan untuk setiap set anggota C dengan mutlak
Z minus C kurang delta. Kalau kurang delta maka ini akan benar. Ya, kalau itu benar maka akibatnya ini. Menurut yang ini ya, menurut ini tadi ya. Menurut ini ya. Ini tak hapus. Nah, menurut yang ini kalau Z min 1 kurang 1, kurang delta berakibat kurang 1 kan. Maka ini benar. Terus dari sini diperoleh ini kurang dari ya, karena ini kurang delta ya berarti ini kurang dari 1 ditambah 2 mutlak C kali delta. Padahal deltanya kurang dari ini. Kurang atau sama. Berarti hasil kali ini kurang dari sama dengan epsilon. Oke. Diberikan epsilon positif, kita bisa memilih delta. Sehingga kalau Z minus C kurang delta berakibat Fz minus Fc kurang dari epsilon. Artinya apa? F continue di C. Ya. Ini artinya F continue di C. C-nya sembarang anggota C. Ya, C-nya bukan ini ya. Tapi ini tadi ya. Nih. Nah, ini Z-nya sebarang anggota C. Berarti terbukti F continue pada C. Oke. Ada pertanyaan? Gitu ya, baik. Kalau tidak ada, ini tadi tak hapus saja. Yang ini biar jelas ya. Oke. Nah gitu ya, jelas. Baik, selanjutnya nih ya. Kita hubungkan dengan fungsi dua perubah. Sebagaimana limit ya. Nah, maka kalau kita punya Fz itu ini, Fz-nya ini ya. U ditambah I kali V, kemudian Z0-nya ini, X0 ditambah I Y0 gitu. Maka berlaku pernyataan fungsi F continue di Z0 jika dan hanya jika U dan V keduanya continue di X0, Y0. Ya, saya tidak buktikan ya, nanti buktinya kalian lihat ketika kita bicara limit ya. Limit fungsi kaitannya dengan limit U dan limit V. Nah itu mengikuti sana ya, meniru sana, tapi ada sedikit perubahan ya gitu. Begitu ya, oke. Sifat berikutnya ini. Jika F dan G continue di Z0, C konstanta kompleks ya, ini C-nya C begini ya. Konstanta kompleks gitu. Begini C-nya. Konstanta kompleks. Maka dapat ditunjukkan bahwa F ditambah G, C kali F, F kali G, semua continue di Z0. Tidak ada syaratnya ya. Nah, sedangkan F dibagi G itu juga akan continue di Z0, harus memenuhi syarat G Z0-nya tidak boleh 0 ya. Gitu. Buktinya mengikuti yang ada di limit ya, mirip betul. Oke. Mirip betul ya. Cuman ada sedikit perubahan ya. Terutama misalkan nilai limit diganti FZ0. Gitu ya. Oke. Oke. Kita masuk ke turunan ya. Diberikan fungsi F dengan domain definisi DF. Z0 anggota DF. Turunan F di Z0 ditulis dengan notasi F aksen Z0. Didefinisikan sebagaimana ini ya. Limit F Z0 ditambah delta Z dikurangi F Z0 dibagi delta Z mendekati 0. Asalkan nilai limit ini ada. Nah, kalau nilai
limit ini tidak ada, ya berarti turunan F di Z0 tidak ada, ya. Oke. Z0 ditambah delta Z kita namakan Z gitu. Maka definisi turunan, rumus turunan itu akan menjadi nomor 2. Ya, akan menjadi nomor 2. Oke. Begitu ya. Baik. Nah, apabila pada persamaan 1 titik Z0 diambil sebarang di dalam DF. Ya. Nggak usah pakai indeks-indeksan gitu ya. Maka diperoleh rumus 3 ini ya. Ini turunan F di sebarang Z. Nah, kalau FZ-nya kita namai W gitu, maka FZ ditambah delta Z itu sama dengan FZ ditambah suatu delta W. Nah, sehingga rumus 3 menjadi ini ya. F aksen Z sama dengan limit delta W dibagi delta Z. Nah, yang pertama menggagas penulisan begini namanya ini ya, Leibniz. Lalu dari yang terakhir ini, Leibniz membuat simbol baru untuk turunan. Yaitu ini ya, dWdZ. Nah, dWdZ itu selanjutnya dinamakan notasi Leibniz untuk turunan. Ya, jadi W sama dengan FZ itu turunannya disimbolkan F aksen Z atau dWdZ. Atau dFZ dZ atau W aksen. Ya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Contohnya ini, diberikan fungsi FZ itu seperset. Maka untuk sebarang set anggota domain definisi F, F aksen Z itu sama dengan limit FZ ditambah delta Z dikurangi FZ dibagi delta Z. Ya, sama dengan limit 1 dibagi Z per delta Z dikurangi 1 per Z dibagi delta Z. Atau akan sama dengan limit minus delta Z dibagi Z ditambah delta Z kali Z kali delta Z. Oke, nanti yang ini ya, yang ini dengan ini boleh dicoret. Lalu gunakan sifat limit, limit pembilang per limit penyebut. Limit jumlahan limit, diperoleh limitnya sekian ini ya. Jadi F aksen Z sama dengan minus 1 per Z kuadrat. Oke. Nah, coba saya dibantu ya. Kalau saya punya FZ itu modulus Z kuadrat. Tunjukkan bahwa FZ tidak memiliki turunan di setiap set yang tidak nul. Gitu ya. Coba saya dibantu ditunjukkan. Nanti 5 menit ada yang lapor ke saya.
Apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah ada yang bisa? Oke. Coba perhatikan delta W per delta Z. Yaitu FZ ditambah delta Z dikurangi FZ dibagi delta Z. Sama dengan mutlak Z ditambah delta Z kuadrat dikurangi mutlak Z kuadrat dibagi delta Z. Lalu akan sama dengan Z ditambah delta Z dikalikan modulus, konjugat ya. Dari Z ditambah delta Z dikurangi Z kali konjugat Z dibagi delta Z. Ya. Lalu gunakan sifat konjugat diperoleh ini. Berarti nanti kalau yang suku pertama di pembilang itu dikalikan gitu, lalu dikurangi suku kedua, maka akhirnya akan menjadi ini ya, menjadi ini. Oke. Menjadi Z konjugat dikalikan delta Z konjugat ditambah dan seterusnya. Nah, andaikan limit F aksen Z ada, maka nilai limitnya itu tidak bergantung pada cara pendekatan penghitungannya, ya. Oke. Dipilih kurva apapun nilainya harus menghasilkan limit yang sama. Ya, harus menghasilkan nilai limit yang sama. Tapi ternyata kalau kita ambil kurva sepanjang kurva delta Y, limit ini tuh sama dengan 2X. Sepanjang kurva delta X sama dengan 0, kita dapatkan ini limitnya minus 2IY. Berarti menghasilkan dua nilai limit berbeda. Untuk masing-masing kurva, ya, untuk kedua kurva itu akan menghasilkan dua nilai limit yang berbeda. Padahal kalau limit ada nilainya harus tunggal. Ini kok tidak tunggal. Kesimpulannya bahwa untuk Z tidak sama dengan 0, untuk semua Z tidak sama dengan 0, 2X itu tidak pernah sama dengan 2Y minus. Ya. Karena itu di semua Z tidak 0 tidak ada limitnya. Ini akan sama kalau Z-nya 0. Z 0 itu artinya X 0, Y 0. Jadi ini ya. Kalau Z-nya 0, F aksen Z-nya ada. Kalau Z-nya tidak 0, F aksen Z-nya tidak ada. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, begitu. Ya, contohnya sudah lumayan lengkap ya. Begitu ya. Oke, telah ditunjukkan bahwa untuk Z tidak sama dengan 0, FZ yang nilainya
modulus Z dikuadratkan itu tidak memiliki turunan ya, kecuali di Z sama dengan 0. Oke. Sedangkan pada contoh sebelumnya, F yang diberikan yaitu Fz sama dengan berapa tadi? Fz seperset gitu ya. Fz seperset. Ternyata itu memiliki turunan ya. Nilainya ada kan tadi. Di mana adanya? Untuk semua set anggota domain definisi F. Jadi kesimpulannya F-nya itu memiliki turunan di setiap set anggota D, tapi di lain pihak F-nya kontinu juga pada DF. Memiliki turunan sekaligus kontinu. Apakah itu menghasilkan satu kesimpulan turunan dan kekontinuan itu punya hubungan? Ya, ini. Begitu ya. Nah, ternyata kita memiliki satu fakta ya bahwa eksistensi dari F aksen itu tidak bergantung pada kekontinuan F-nya. Ya, fungsinya. Oke. Gitu ya. Baik. Belum tentu punya hubungan ya, gitu. Nah, salah satu hubungan yang dipunya, kalau F aksen Z0 ada, maka F continue di Z0. Nih ya. Jika F aksen Z0 ada, maka F continue di Z0. Begitu ya. Oke. Baik. Buktinya di bawahnya itu ya. Untuk sebarang set anggota DF minus Z0, kita punya FZ minus FZ0 itu sebagai yang di kanan itu ya. Lalu karena F aksen Z0-nya ada, berarti ini nanti limitnya ada. Ya. Kalau ini jelas limitnya 0 gitu kan. Oke. Nilai limitnya adalah F aksen Z0. Yang kedua nilai limitnya 0. Jadi hasil kalinya 0. Karena limit sekian 0 berarti diperoleh ini. Artinya apa? F continue di Z0. Oke. Baik, selanjutnya. Ini satu contoh ya. F yang kita punya itu tidak memiliki turunan di Z0. Mengapa? Setelah kita cek karena F-nya tidak continue di 0. Kalau punya turunan pasti continue. Kalau continue belum tentu punya turunan. Kalau tidak continue pasti tidak mempunyai turunan ya. Gitu. Oke. Benar tidak continue di 0? Dilihat sendiri. Lihat sendiri ya. Oke, limitnya tidak ada, ya kan? Limit Z menuju 0, limit F Z menuju 0, tidak ada limitnya. Nanti silahkan dicek ya. Ah, ini rumus-rumus untuk turunan. Turunan dari Y sama dengan C, atau Z sama W sama dengan C gitu ya, itu 0. Fungsi konstan memiliki turunan 0 ya. Yang kedua, turunan dari Z pangkat N. N kali Z pangkat N-1. Untuk setiap N ya. Buktinya ini. Tidak sulit.
Buktinya itu ya. Oke. Berarti nanti dari sini kita akan peroleh bahwa WN plus 1 dikurangi ya. W pangkat Z plus 1 oke, kita akan punya ini. Oh, ini pulpennya pulpen alam ya. Ya, W pangkat N plus 1 dikurangi Z pangkat N plus 1 itu akan sama dengan, oh ini dibagi W minus Z begitu. Nanti akan sama dengan W minus Z dikalikan sekian ya, dibagi W minus Z. Akhirnya diperoleh ini ya. Oh mana kok enggak ada? Ya sudah gini aja. Berarti nanti ini boleh dicoret ya ketika setnya tidak nul. Berarti nanti Anda peroleh ini ya. Oke. Baik, selanjutnya. Jika F dan G keduanya mempunyai turunan di set C sebarang konstanta kompleks, maka F ditambah G punya turunan, ini turunannya, C kali F juga punya turunan, nilainya sekian turunannya, FG dan F per G keduanya juga punya turunan ya, masing-masing ini dan ini. Yang kedua itu punya syaratnya ini ya, G setnya tidak boleh nol. Oke? Baik ya, pembuktiannya pakai definisi ya, pakai limit. Oke. 1, 2 gampang ya. Saya buktikan yang ketiga. F dan G keduanya mempunyai turunan di Z. Artinya F aksen Z, G aksen Z ada. Ya, terus untuk sebarang delta Z yang tidak nul, kita hitung ini ya. FZ ditambah delta Z
kali G set ditambah delta set dikurangi F set G set dibagi delta set. Itu nilainya ini ya. Lalu ketemu ini ya. Ketemu sekian ini. Nah, terus kalau kita hitung limitnya, ini ya. Limitnya, ternyata diperoleh limitnya nanti F set G aksen set ditambah F aksen set G set. Ya. Nah, itulah D F set G set D set. Oke. Nah, di sini Anda punya ini kan? Berarti nilai itu nanti adalah nilai limit F set ditambah delta set dikali limit ya. Dikali limit yang hasil bagi itu ya. Limit sekian ya. Nah, ini sekian dibagi sekian. Nah, lalu perhatikan ini. Limit untuk delta set menuju 0. Kenapa nilainya kok sama dengan F set? Kenapa nilainya kok F set? Ada yang bisa jawab enggak? Karena F punya turunan. Kalau F punya turunan maka F continue. Kalau continue berarti nilai limit F set ditambah delta set itu sama dengan F set ditambah 0. Kan F continue di set 0. Berarti limit F set menuju set 0 sama dengan F set 0 kan begitu kan? Gitu ya, oke? Baik. Nah, dari sifat-sifat tadi kita akan bisa tunjukkan ya. Ternyata tidak hanya ini loh ya. Nah, tidak hanya ini yang betul ya. Bisa diperluas. Ya, menggunakan sifat-sifat ini bisa diperluas menjadi ini. Ya. Ternyata turunan set pangkat n sama dengan n kali set pangkat n-1 itu berlakunya tidak hanya untuk n bilangan asli ya, bahkan untuk seluruh n bilangan rasional, bahkan untuk seluruh n bilangan real. Oke? Nih ya, oke. Terus dari situ, coba kalau saya punya gini ya, nah ini ya, saya punya ini toh. Saya punya ini ya, F set, kita sudah punya ini ya. F set sama dengan seperset. Berapa turunan dari F? Berapa turunan dari F? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Ridayatul Jannah. Ada? Ada, Pak. Ya, bisa jelaskan Mbak ke saya? Untuk turunannya ya, Pak. Min 1/2 set kuadrat. Caranya ngitung gimana? Kan 1/1 set, yang 1/set
per 2 set kuadrat nanti diubah Gimana? F setnya seperset, terus 1 per set per 2 set kuadrat. apanya itu yang pakai kuadrat tuh? Saya punya ini, F setnya seperset. Turunannya berapa? Mbak Rida, coba diulangi. Turunannya berapa? Minus 1 per set kuadrat. Nah, cara memperolehnya gimana? Gimana cara memperolehnya? Nanti di atasnya D per DZ dari F per F kuadrat. Gimana? F per? D per DZ dari F per F kuadrat. Kok begitu? Saya bingung malah. Kuadratnya muncul dari mana? Oke, Mbak Rida bilang tadi begini, ya. Ini sama dengan minus seperset kuadrat. Cara mendapatkan ini bagaimana? Saya boleh menjelasin nggak, Pak? Boleh? Pakai yang rumus sebelumnya yang F kali G sama dengan F aksen kali G ditambah F kali G aksen. Disubstitusi F-nya Z, G-nya Ya, seperti oke. Itu kalau kita sudah mengenal sifat ini ya. Iya, Pak. Nah, ini rumus ini setelahnya toh Mas. Kan sebelum ini rumus sebelumnya. Ini rumus setelahnya. Jadi kita belum punya ini. Kita baru punya ini dulu. Kita baru punya ini. Gimana cara memperoleh ini? Kita belum mengenal turunan dari perbagian. Oh, tadi Mbak Rida tadi maksudnya pakai rumus itu toh. Oh ya, oke. Nah, rumusnya belum kita punya. Meskipun saya sudah menerangkan barusan, tapi karena saya kembali ke sini kan berarti di sini kita belum punya, ya. Nah, ini yang jelas kalau mau memakai ini tidak bisa. Kenapa? Karena pangkatnya nanti bukan 1 ya. F set itu kan sama dengan set pangkat min 1. Rumus ini tidak bisa diterapkan. Karena pangkatnya negatif 1. Padahal rumus ini berlakunya untuk bilangan asli N. Semuanya. Maka mau tidak mau mencari turunan ini, ya ini, itu pakai definisi yang ini tadi. Nah tadi ini kan, pakai definisi ini. Tapi definisi umumnya orang tidak suka. Kenapa? Karena sulit, ya. Nah terus kalau tidak pakai definisi, pakai apa caranya? Ya nanti set pangkat N, N-nya negatif ya. Misalkan ya, F set itu 1 dibagi set pangkat N. Berarti set pangkat, itu aja ya. Ini kebalik saya nulisnya. Ini set pangkat minus N. Berarti 1 dibagi set pangkat N.
Nah kalau kita punya ini, selama kita punya rumus ini bisa dipakai ya. Pakai ini ya, pakai ini. Yang keempat itu kan. Nah, oke, tapi di sini kita belum punya rumus gitu ya. Kecuali kita sudah sampai sini, bisa pakai rumus boleh ya. Nah nanti kalau diteruskan gitu ya, maka kalau kita punya f set itu sama dengan set pangkat minus n gitu, ini seperset pangkat n gitu, maka kita nanti akan punya f aksen z itu sama dengan set pangkat n dikuadratkan, ini set pangkat n, ya set pangkat n gitu, gini, dikali 0 ya, dikali 0 dikurangi 1 dikalikan n set pangkat n min 1. N min 1 ya, ini n min 1 pangkatnya. Pangkatnya n min 1. Nah gitu ya, setnya ini dipangkatkan ini ya. Nah maka nanti akan diperoleh ini juga, tapi untuk set bilangan bulat. Akhirnya kalau diteruskan menggunakan definisi, rumus ini berlaku pula untuk ini gitu ya. Nah dengan demikian, dengan adanya rumus ini maka kita terhindar dari definisi ya. Kalau kita punya f setnya begini, untuk mencari f aksen z, caranya apa? Sebetulnya kalau ini pakai rumus perkalian kan, pakai rumus perkalian ya, nah, akan lebih mudah kalau f setnya itu ditulis menjadi set pangkat 5/2 ditambah set pangkat setengah ya. Nah pakai ini mudah sekali untuk mendapatkan ini turunannya ya. Oke. Tapi yang saya tulis, saya ketik itu tidak salah ya. Oke. Terus contoh kedua ini pakai perbagian, ini pakai perbagian juga ya. Pakai perkalian, ini pakai perkalian. Nah kalau bisa dikalikan dulu nanti hanya mencari turunan jumlahan. Lebih gampang ya. Oke. Baik, terus sebagaimana di R ya, di fungsi variabel kompleks juga ada atau berlaku yang kita sebut aturan rantai. Turunan fungsi komposisi, bunyinya seperti ini ya. Gitu. Ya buktinya lumayan panjang, saya tidak usah buktikan ya. Tapi perlu Anda ingat, notasi yang kiri itu artinya yang kanan ini ya. Baik begitu. Contohnya ini. Gimana mencari turunan f set sama dengan akar dari sekian? Definisi sulit. Ya. Sifat-sifat sebelumnya sulit juga. Baru kita mudah bisa mengerjakan setelah adanya aturan rantai. Yaitu ini ya. Begitu. Ada pertanyaan silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Dengan aturan rantai jadi gampang seperti ini ya. Oke.
Baik, begitu ya. Kita lanjut. Tuh, udah habis. Oh, bentar. Kalau sudah habis, saya ganti dulu ya. Saya akan ganti dulu. Oh. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Oke. Pada pertemuan yang telah lalu ya, tadi dan kemarin, minggu lalu, bahwa apa disebutkan ya, bahwa apabila f aksen Z ada, maka f continue di Z. Jika f aksen Z ada, maka f continue di Z. Artinya apa? Continue itu menjadi syarat perlu agar f aksen Z ada. Syarat perlu artinya wajib ada. Jadi untuk menjamin eksistensi dari f aksen Z, maka f-nya harus continue dulu. Untuk menjamin kalian bisa jadi mahasiswa, kalian harus lulus SMA dulu. Itu menurut satu pernyataan yang bunyinya, jika seseorang jadi mahasiswa, maka orang itu sudah pernah lulus SMA. Kan gitu kan? Jadi Anda mau jadi mahasiswa, harus lulus SMA dulu. Apakah dijamin jadi? Belum tentu ya. Tapi kalau tidak lulus SMA gimana? Pasti tidak jadi mahasiswa. Ya. Syarat perlunya harus ada, tidak boleh tidak ada. Ya. Oke. Baik ya. Kita akan menunjukkan juga ya. Jadi selain F-nya harus continue, syarat perlu lain apa lagi yang akan dimiliki F agar F aksen Z-nya ada? Ya, kita akan coba ulas ya. Oke, ini mengingatkan dulu saja. Pada waktu Anda kuliah fungsi multivariabel 1, maka kalau Anda punya fungsi dua perubah ini ya, fxy begitu, maka notasi ini dimaksudkan sebagai limit sekian. Demikian pula ini itu sebagai limit sekian ya. Limit fungsi dua perubah kan Anda sudah pernah belajar kan? Nah, tentunya asalkan kedua limit ini ada. Nah ini fx dari x, y dan fy dari x, y ini masing-masing namanya turunan parsial. Ya. Turunan parsial. fxy relatif terhadap x, derivatif parsial ya. Gitu. Turunan f terhadap y itu berapa? Relatif terhadap y. Maksudnya kalau Anda mencari ini ya, selain y dianggap konstan. Mencari ini, selain x dianggap konstan. Oke?
Begitu ya. Nah ini teorema yang kita cari tadi ini ya. Syarat perlu yang lain tadi itu ternyata bisa diformulasikan ini. Fz sama dengan U ditambah I VXY. Lalu set nulnya X0 ditambah I Y0. Anggota domain definisi F. Jika F aksen Z nul ada, maka U dan V mempunyai turunan parsial tingkat pertama di X0, Y0. Yang kedua, di titik X0, Y0 berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Ya, yaitu ini yang dimaksud persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Jadi jika F aksen Z nul ada, maka U dan V memiliki turunan parsial tingkat pertama di X0, Y0. Dan di titik X0, Y0 itu berlaku persamaan ini ya, Cauchy-Riemann. Oke. Nah selanjutnya, turunan itu ini rumusnya. Tapi ingat, turunannya harus ada dulu. Baru kita bicara ini ya. Oke. Buktinya ini ya. Buktinya karena F aksen Z nul ada maka dan seterusnya. Oke. Karena F aksen Z nul ada, maka nilainya adalah limit dari FZ dikurangi FZ0 dibagi sekian ya. Yang kemudian bisa dituliskan bawahnya ini ya. Dan nilai limitnya tidak bergantung pada cara pengambilan set menuju set nul. Oke. Nah, oleh karena itu, ambil sebarang kurva X sama dengan X0, diperoleh F aksennya sekian. Ambil sebarang Y sama dengan kurva Y sama dengan Y0, diperoleh ini ya, itu sekian. Oke. Nah, dari kedua hal ini, kan berarti ruas kanannya harus sama kan. Ya, ini, itu harus sama ini kan. Harus sama. Nah, kapan itu samanya? Bagian real disamakan, bagian imajinasi disamakan. Ini ya, diperoleh ini. Oke. Terus, dari ini atau ini ya, terutama yang kedua ini khususnya, itu sama dengan sekian, maka diperoleh ini ya. Bahwa turunan itu ternyata turunan U di X ditambah I kali turunan V di X. Turunan parsial. UX berarti U-nya dianggap fungsi X. V-nya dianggap fungsi X ya. Selain X dianggap konstan. Oke. Begitu ya. Ada pertanyaan silahkan. Baik. Jadi teorema di atas tadi hanya menjelaskan bahwa apabila F aksen Z0 ada, maka di titik Z0 berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Dengan kata lain, syarat yang harus dipenuhi supaya F aksen Z0 ada, maka persamaan Cauchy-Riemann harus berlaku. Ya, tetapi tidak cukup. Ya.
Oleh karena itu, persamaan Cauchy Riemann bukan syarat cukup namanya. Tapi persamaan bukan syarat cukup, tapi syarat perlu ya. Gitu. Syarat perlu itu belum tentu cukup. Oke? Begitu ya. Nah, persamaan Cauchy Riemann efektif untuk menentukan apakah suatu fungsi punya turunan atau enggak. Terutama kalau enggak punya turunan ya. Kalau punya turunan masih sulit ya, belum cukup itu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Tadi diketahui kalau F-setnya set mutlak pangkat 2, itu punya turunan hanya di 0. Di lainnya 0 enggak punya turunan. Kita lihat pakai persamaan Cauchy Riemann. Ya. Dari F ini, maka kita punya U ini, V-nya sekian. Lalu diperoleh ini ya. Karena, apa namanya, oke. Ini ya, ini kan kalau kita punya ini, umumnya untuk setiap XY, ya, itu UX itu tidak sama dengan UY. Kecuali X dan Y-nya 0 semua. Oke? Nah, kalau enggak 0, enggak sama. Jadi artinya persamaan Cauchy Riemann-nya enggak dipenuhi. Padahal kalau benar punya turunan, persamaan Cauchy Riemann-nya harus dipenuhi. Ini enggak dipenuhi. Maka kesimpulannya F tidak mempunyai turunan di set 0. Oke? Saya sebentar ya, telinganya loro ini. Istirahat dulu sebentar. Tapi kalau lapar ini enggak pasang lampu. Oh iya, kita enggak apa, kalau kita tetap kosong. Kita boleh melakukan dalam, tapi kalau kita Oke, kita lanjut lagi ya. Saya tak cari listrik dulu sebentar. Tanda layar.
Oke ya. Kalau setnya tidak nol, persamaan Cauchy Riemann-nya tidak dipenuhi ya. Oleh karena itu kalau setnya tidak nol, tidak punya turunan. Ya. Tapi ketika setnya nol, Cauchy Riemann-nya dipenuhi. Tapi belum boleh disimpulkan f aksen Z nolnya ada. Kalau menurut teorema itu tadi ya gitu. Meskipun kalau menurut definisi nol punya. Oke. Maka persamaan Cauchy Riemann dipenuhi. Kalau dibalik benar enggak? Persamaan Cauchy Riemann dipenuhi, apakah M-nya punya turunan? Jawabannya belum tentu. Ini ya. Kalau kita punya F-nya sekian ini, F-nya sekian, maka kita akan tunjukkan F aksen nolnya tidak ada. Meskipun di titik nol itu persamaan Cauchy Riemann-nya dipenuhi. Ya. Nih. Oke ya. Jadi kita bisa tunjukkan limit ini tidak ada ya. Kenapa limitnya tidak ada? Karena di sepanjang garis Y sama dengan 0 limitnya 1 plus I, di sepanjang garis Y sama dengan X limitnya sekian, tidak sama. Ada dua kurva menghasilkan limit tidak sama, kesimpulannya limit sekian ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti f aksen nolnya tidak ada. Oke? Tapi di titik 0 persamaan Cauchy Riemann-nya dipenuhi. Ya. Apa buktinya ini ya? Bahwa kita punya UXY-nya itu sekian, VXY-nya sekian ya. Sehingga nanti dari situ kita akan peroleh ini ya. UX00 itu limit X menuju 0, UX0 dikurangi U00 dibagi X. Limitnya 1. UY00 rumusnya ini dihitung limitnya min 1 dan seterusnya ini ya. Jadi Cauchy Riemann-nya dipenuhi loh ya. Ini dengan ini sama. Yang ini satu negatif yang lain. Ya. Cauchy Riemann-nya dipenuhi. Tapi ternyata tidak cukup menjamin f aksen nolnya ada. Oh ini kenyataannya f aksen nolnya tidak ada ya. Oke. Begitu ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita akan turunkan ya satu rumusan itu ini ya. Ini yang menjamin f aksen Z0-nya ada. Yaitu kalau kita punya Fz sama dengan UX ditambah IVXY, Z0-nya X0 ditambah Y0 gitu. Apabila U dan V memiliki turunan-turunan parsial tingkat 1, ya. Di tadi ya, Fz-nya terdefinisi di suatu persekitaran. UX, UY, VX, VY ada dan ada di seluruh persekitaran tersebut dan masing-masing kontinu di titik X0, Y0. Ya. Terus di titik X0, Y0 berlaku persamaan Cauchy Riemann, maka ini ada. Nilainya sekian gitu ya. Oke. Baik. Ini buktinya ya. Buktinya nanti dibaca sendiri saja. Dan tidak usah satu-satu gitu. W sama dengan Fz gitu ya. W itu Fz. W itu Fz. Lalu Z itu X ditambah
IY. Maka delta Z sekian, delta W-nya sekian, ya. Sehingga delta W itu sama dengan delta U ditambah I kali delta V. Dengan U-nya ini, delta U-nya, delta V-nya sekian, ya. Nah, terus, nah ini menggunakan konsep diferensial, ya. Diferensial. Oke. Semua turunan parsial U ada. Maka diferensial U itu ini namanya diferensial U, ya. Terus V-nya punya turunan, semuanya kontinu. Maka bisa dicari diferensial V yaitu sekian. Dengan syarat ini, ya. Oke, asalkan itu dipenuhi, ya. Oke. Terus dan seterusnya, akhirnya diperoleh ini, kan. Kalau diambil limitnya, ya, ambil limitnya, nanti limit ini 0 itu, ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Oke. Ini contohnya, ya. Tunjukkan bahwa Fz sama dengan Z kuadrat tambah 1 mempunyai turunan di setiap set. Dan tentukan F aksen Z-nya. Oke. Fz itu sekian. Berarti kita punya U ini, V ini, ya. Berturut-turut diperoleh ini, ya. UX, UY, VX, VY. Ini semuanya ada dan kontinu. Ada dan kontinu. Ya. Ada dan kontinu. Oke. Ada dan kontinu. Ada pada suatu persekitaran, kontinu pada titik Z0. Oke. Selain itu, dari sini, ya, untuk X dan Y apapun, ini sama dengan ini. Ini sama dengan negatif ini, gitu kan? Ini, ya. Jadi berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Turunan parsial ada, kontinu di X0, Y0, berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Maka menurut teorema tadi, F aksen Z-nya ada. Berapa F aksen Z? Rumusnya ini. 2X ditambah I2Y sama dengan 2Z, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nih, ya. Kalau kita punya Fz itu X pangkat 3 ditambah 4IY min 1 pangkat 3. Tentukan kapan F aksen Z ada. Kapan F memiliki turunan. Atau tentukan titik-titik di mana F mempunyai turunan. Kalau sudah, nanti hitunglah turunan ini, ya. Nah, baik. U-nya kita punya ini U. Ya, ini kali 4 itu V, gitu kan. Berarti diperoleh ini, ya, turunannya. 3X kuadrat. Nah, ini sama nanti, kan. Yang ini dengan ini belum tahu, ya. Yang ini belum tahu. Tetapi masing-masing UX ada, UY ada, VX ada, VY ada. Semua berupa polinomial, maka kesimpulannya kontinu. Oke? Terus Cauchy-Riemann-nya berlaku asalkan apa? Asalkan ini, kan. Jadi Cauchy-Riemann-nya itu berlaku asalkan ininya dipenuhi. Kapan itu dipenuhi? Jika demikian ini.
Jadi F aksen Z ada ketika X itu sama dengan 2 kali Y-1 atau ketika X-nya sama dengan minus 2 kali Y-1. Jadi F aksen Z ada pada himpunan ini ya. Turunannya berapa menurut rumus ini? Nah, selanjutnya kita dapatkan F aksen min 2 ditambah 2 itu 12. Tapi hati-hati, F aksen 2 ditambah I tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena bukan 2 plus 3I bukan anggota A. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ada pertanyaan? Halo? Baik ya. Mungkin ini ya, untuk koordinat kutubnya nanti dulu aja ya. Kita sampai ini dulu saja ya. Sampai syarat perlu cukup persamaan Cauchy-Riemann, tapi di koordinat kartesius ya. Kutubnya Anda, nanti dulu aja kutubnya. Sampai ini dulu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada saya akan tutup ya kuliah kita. Terus ujiannya nanti sampai ini ya, persamaan Cauchy-Riemann ya. Oke? Begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri, tapi sebelumnya yang belum absen boleh absen dulu ya. Ini tak stop dulu.